Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya apa itu nyambung dengan yang ada di depan, tangan kanan mohon diangkat di atas semuanya. Ditepukkan pundak sampingnya. Hai kawan, semangat ya. Fokus ke layar. Ya, tangan kiri diangkat ke atas. Ya, podo-podo ya. Ojo ngantuk. Nek ngantuk, izinkan aku membisikimu. Ya, tangan lagi. Oke, matur nuwun. Sudah diingatkan. Tangan kiri, podo-podo. Matur, thank you. Oke. Ini bukan pelajar tapi ini apa? Bukan. Ini judulnya ya. Sudah disyuting, sudah disyuting. Asosiasi nih. Nah, kira patut ditonton orang. Yang pelatihan koordinator juga nanti Pak Mario. Ini berangkat dari berbagai amanah yang diberikan kepada kami. Kalau kami menyebutnya bukan kedisiplinan dan pendampingan siswa, tapi dibalik, gitu ya. Yaitu pendampingan siswa dan kedisiplinan. Karena nanti fokus kita di awal-awal ini masih lebih nyaman ke pendampingan siswanya, lebih ke amar ma'ruf daripada nahi mungkarnya, gitu. Amin ma'ruf tak? Gimana tak? Enggak amin ma'ruf. Bahasanya enggak ada di sini, mewarnai, hanya mewarnai saja. Jadi yang namanya warna kan banyak gitu, ada merah, kuning, hijau dan lain sebagainya. Kita sudah punya satu warna, yaitu ya nuansa keislaman, gitu ya. Nah ini salah satu warnanya karena yang ilmu yang baru masuk ke Pak Mario tentang student center, makanya ini akan kita bahas, gitu ya, dalam bingkai ini mewarnai SMIT Nurhidayah, tidak merubah, begitulah intinya. Oke. Diwarnai tetap berubah. Nih, selama ini SMIT Nurhidayah banyak menggunakan pemikiran Al-Ghazali karena Pak Mario sering anut sama Ustadz Ihsan. Aslinya gimana sih sekolah kita Ustadz, gitu ya. Yang tersampaikan baru ini, sebenarnya ada ya mungkin Syafi'i dan lain sebagainya, Pak Mario belum tahu, gitu lah. Intinya dapatnya baru itu, gitu ya. Itu sudah bagus, gitu ya. Lanjut dulu. Nah Al-Ghazali kan yang bertanya-tanya. Al-Ghazali intinya yang ada di bawah inilah, transformasi nilai-nilai sesuai ajaran Islam. Artinya kita sepanjang Islam terpadu, gitu ya, meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber dan acuan utama. Itu tidak akan diganti, itu akan diteruskan, gitu ya. Dan itu yang akan diwarnai. Oke. Nah ini tujuan jangka pendeknya, anak-anak itu ya siap semuanya di masa depan. Ini masih duniawi, artinya di situ masih sekunder, gitu. Oke, intinya itu. Kemudian yang tujuan jangka panjangnya itu membentuk setiap individu serta itu menjadi insan kamil berakhlak mulia, agar setiap individu itu mampu mengenal kapasitas dirinya sebagai makhluk sehingga dapat mendekatkan diri, ujung-ujungnya yaitu mendekatkan diri pada Allah, seperti adu aplikasi duniawi dan ukhrawi. Tepuk tangan dulu loh. Terus kompetensinya ini juga dapat dia tidak secara langsung bukunya. Ya dapatnya di internet itu gurunya harus mempunyai kasih sayang, kan sudah dapat ya, gitu ya. Terus melakukan aktivitas karena Allah lillahi ta'ala, mampu memberikan nasihat yang baik, mengarahkan peserta didik ke hal-hal yang baik, begitu. Kemudian mengetahui tingkat nalar intelektual anak didiknya, menumbuhkan kegairaan semangat untuk selalu belajar, mengidentifikasi materi yang sesuai dengan peserta didik. Terus yang terakhir yaitu memberi teladan. Itu guru-gurunya. Nah tentunya kan apalagi di zaman sekarang ini banyak tuntutan lagi, begitu. Nah tentang metodenya ini pokoknya di sini, nanti nyambungnya di sini, persepsinya di sini. Di internet itu
Al-Ghazali mengakui memang metodenya belum sempurna. Nah, ya berarti saya bisa masuk ke sana, gitu ya. Dan harus diikuti dengan tindak lanjut secara gradual. Al-Ghazali mengibaratkan metode pendidikan ini masih metode dikte, di mana seseorang menebar benih pada tanah untuk menanam, sedangkan penyempurnaan keyakinan dan animasi merupakan proses menyiram. Nah, ini intinya kita mau mewarnai tadi, memberi apa itu? Gimana? Nah, merapuhnya gitu lah. Ada metode-metode tambahan begitu ya. Nah, lanjut dulu. Nah, nyambungnya ke sini gitu ya. Diwarnainya di sini yaitu student centerednya merdeka belajar zaman sekarang, kemudian ada asastrikon, continue, konvergen, kemudian konsentris. Yang tadi sudah disampaikan Ustaz Ihsan bahwa ilmunya itu dari berbagai macam gitulah. Belajar tentang ikhlas dari siapa itu Sami tadi, Ustaz Sami tadi apa itu banyak belajar dari banyak orang. Ini juga nanti untuk belajar permainan, untuk belajar bagaimana serius belajar dan sebagainya itu bisa kita ngambil dari para pemikir luar juga. Kemudian sembunyinya ing arso sungklodo ing mati manungso tuturi handayani. Terus kemudian pusat pendidikan keluarga sekolah dan masyarakat. Nah, ini hubungannya apa dengan pendampingan siswa? Koridor kita tetap apa? Pendampingan siswa, gitu. Yaitu nanti kita ke namanya mendampingi siswa, anak-anak nanti akan bertingkah macam-macam, gitu ya. Nah, kita sikapnya bagaimana? Ya merdeka belajar, memberi kebebasan kepada anak-anak, cara-caranya macam-macam, tapi kita tetap menuntun, tetap mengarahkan anak-anak supaya belok kanan boleh, kiri boleh, tapi kalau kanan di sana ada jurang kita batasi, stopnya sampai di sini. Oke. Merdeka belajar menciptakan iklim belajar yang kondusif agar siswa nyaman. Ya, yang kondusif itu kan tadi caranya apa itu beda-beda. Disesuaikan dengan bakat dan minat. Kalau kita ada gaya belajar, ada yang gaya belajarnya auditori, yo kok nganggur tidak apa itu pakai headset, tidak menghormati gitu ya. Nah, barangkali untuk pas acara bebas mereka nyaman. Kok kelas kok enek musiknya terus, barangkali untuk memfasilitasi teman-teman atau siswa-siswa yang punya gaya belajar seperti itu. Kemudian visual, kemudian auditori. Makanya hubungannya dengan pendampingan siswa apa? Ada kalanya tidak ngobrol cukup, ada kalanya harus diberikan buku disangoni untuk memperbaiki anak-anak gitu ya. Ada kalanya juga diajak jalan-jalan kemana gitu, atau diajak latihan silat kemudian sambil diberi masukan. Nah, ini berbagai cara bisa kita lakukan untuk mendampingi siswa. Artinya tidak melulu dipanggil ke BK atau dipanggil ke ruang khusus untuk dinasihati, tapi cara kita mendampingi beda-beda. Ya, ini tempat persemaian benih-benih budaya masyarakat. Lanjut saja. Ini guru ya. Kita itu ibaratnya seperti petani. Seperti petani itu ya. Petani itu kan misalnya nanam jagung, nanam kedelai, kemudian nanam padi gitu ya. Nah, caranya Pak Sigit mungkin petani gitu ya. Dekat dengan petani. Caranya beda-beda. Cara rapi wis beda, cara nancepe beda gitu ya. Nah, jenenge opo lah gitu ya. Nah, sama seperti anak-anak ketika kita menghadapi anak nanti caranya juga beda-beda. Cara memperbaiki anak itu beda-beda. Anak saya aja yang misalnya game gitu ya. Yang satu dikai cara nek kowe apa jenenge sampai hari Sabtu orang game nanti dapat hadiah apa gitu ya. Yang satunya untuk kowe nek kowe nge-game awas yo diberi apa itu, diberi ancaman, yang satu diberi penghargaan. Dan itu kalau diteliti lebih jauh nanti ternyata ada sesuatu yang lebih bagus lagi. Ini seperti apa ya, intinya kita sesuai dengan karakter anak. Ini yang bersama seperti ya, apa itu sesuai dengan bahasanya itu kodrat gitu ya. Seperti kodrat itu ya seperti gawan laire anak ini minat bakatnya itu seperti apa, nanti cara-caranya itu akan beda untuk mendampingi satu dan yang lainnya.
Kemudian di sini ada bahwa ini anak bukan kertas kosong, tapi filosofinya seperti sama-sama. Ini kita lihat ya. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan kita. Nah ini kalau konsep yang tadi mungkin didikte, dibentuk itu bisa, tapi paradigma yang sekarang ya mungkin seperti itu ada gitu ya, yang seperti itu masih ada. Kalau memang kompatibel boleh dilanjutkan. Tapi ini ada warna baru, yaitu anak ini lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi kalau kita melihat anak-anak itu, tulisannya itu sama-sama semuanya, karakternya, kemudian sifatnya dan sebagainya sama-sama semuanya, blur gitulah. Kalau dilihat apa? Ngeblur gitu ya. Nah tugas kita guru apa? Ditonton. Meskipun anak-anak blur nggak tahu, sebenarnya kita tahu. Oh ini anak-anak ini apa itu potensinya yang bagus adalah baik hati. Sing baik hati kita kembali baik hati. Dermawan kita terbeli dermawan. Kreatif kita terbali. Nakal usil apa itu sombong. Nah jangan ditebali. Nah kalau tidak ditebali berarti kita berusaha supaya namanya potensi anak-anak seperti itu gitu ya. Kalau punya sesuatu yang lebih, pengen menyombongkan diri dan sebagainya, nah ini tinggal ditebali tugasnya guru. Jadi tugasnya guru seperti tadi dalam mendampingi siswa kita melihat potensi mereka. Kalau kita sudah tahu kita tebali gitu ya. Kalau sudah kita tebali berarti kita munculkan potensi anak-anak yang menghafal Al-Qur'annya, ya organisasinya gitu. Oke. Kemudian pendidikan bertujuan menuntut membantu memfasilitasi anak-anak untuk menebalkan ini garis yang sama-sama tadi. Sampai di sini bisa bisa ditangkap bahwa anak-anak itu pasti punya potensi dan kita menebalkan atau kita memunculkan. Warnanya misalnya abu-abu ya diperjelas jadi rada ireng ya begitu. Ini tribusa tadi bahwa kita dalam mendampingi nantinya juga akan berhubungan dengan kalau sampai home visit ya nggak apa-apa. Kalau harus sampai ngobrol dengan orang tua, ya itu memang apa itu ada titik-titik tertentu. Ada nanti saatnya belum disampaikan ke orang tua gitu ya, nggak apa-apa nggak usah disampaikan, karena masih terlambat 1-2 kali. Tapi kalau terlambatnya sudah sampai 10-15 kali, barangkali kita perlu ngobrol gitu ya. Kemudian tentang ini tadi akan kita bahas secara khusus. Perikon itu diarahkan zaman sekarang itu kalau sekolah kita bisa ditangkap atau bisa diterima oleh nasional berarti harus muncul apa ini profil pelajar Pancasilanya. Merdeka Belajar nanti harapannya semuanya memiliki profil pelajar Pancasila yang kita sebenarnya sudah punya semuanya, iman, takwa, kemudian akhlak mulia. Kita juga diajari mandiri, kemudian bernalar kritis dan kreatif, kemudian gotong royong, satu lagi berkebinakaan global. Yang ini yang paling akhir ini jadi PR kita bersama. Katanya kita berkebinakaan globalnya, toleransinya masih disoroti terus gitu ya. Jadi pelajar profil pelajar Pancasila menurut saya yang jadi PR yang agak akhir ini. Jadi ya betul, cuma stigma orang di luar itu masih apa itu seperti itu. Ini tadi yang sampaikan tadi, ya bagian inilah ini perlu kita tutup. Makanya katanya Ustadz Fahmi jadi ketua JST salah satunya pemikirannya yaitu mengarah ke kebinakaan global. Kata-kata yang digunakan, pemikiran yang digunakan mengarah ke sana, begitu. Kenapa kita diganti ISC dan lain sebagainya barangkali supaya bisa diterima di sana juga. Oke. Ini kata-kata di atas ya. Ustaz Tauhid ini tak Ustaz. Artinya memang seperti itu ya. Apapun yang dikerjakan oleh seorang itu harusnya bisa bermanfaat bagi dirinya, bangsanya, juga bermanfaat pada dunia pada umumnya. Kalau kita konsep kita gitu ya sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain, orang banyak. Nah nanti sama ke anak-anak kita sering menyadarkan juga seperti itu. Ini nggak boleh egois, nggak boleh hanya kepentingan diri sendiri, tapi apa kita berinteraksi dengan banyak orang. Nah kira-kira kita sudah melanggar hak-hak orang lain apa enggak dan seterusnya.
Pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia berdasarkan pada budayaan dan masyarakat bangsa Indonesia mengarah menuju ke arah pemberdayaan batin. Nah ini masih batin dan kok aliran batin, makanya kita tadi yang awal masih diperkuat, yaitu arah kita masih apa itu Allah dan Nabi Muhammad untuk teladannya. Lebih baik tak punya apa-apa tapi senang hati daripada berkeliling harta tapi tidak bahagia. Ya, kita sendiri anak-anak butuh bahagia, kita juga harus bahagia. Kita bahagia dulu baru membahagiakan anak-anak gitu ya. Dia adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa, bahkan tidak ada waktu. Ustazah Nurma didatangi sampai jam-jam malam gitu ya. Ada yang menemani sampai naik gunung. Munggah gunung ya seneng ya ora. Senengnya ya bisa sama anak. Enggak senengnya kan harus meninggalkan keluarga. Kadang harus keluar saku sendiri. Kontradiktif dengan yang pertama tadi. Apa tadi? Kontradiktif dengan sebelumnya. Wah, kurang ngerti bagian. Kebahagiaan itu senilai Ya, dengan itu ya. kebahagiaan itu senilai dengan pengorbanannya. Oke, ini debat membeli teladan. Nah, kita semuanya nanti karena ini masih gambaran umum ya, kita wali kelas dan guru nanti banyak memberi apa itu teladan. Kalau Ustaz Ilham menyampaikan tentang seragam, dan ini agak sulit diterapkan karena kita sendiri juga untuk dalam hal seragam sepatu waktu itu gitu ya. Nah, seperti itu kadang untuk menuntut hal seperti itu kita agak sulit. Makanya teladan ini mungkin untuk teladan poin-poin yang lainnya selain seragam dan sepatu mungkin masih banyak gitu ya. Teladan tentang kerja keras, teladan tentang amanah, teladan tentang saling menghormati, rukun dan seterusnya gitu ya. Kan kita terlihat di anak-anak itu gurunya rukun-rukun gitu lah. Ya ini tadi yang kita tadi ya continue dilakukan harus berkesinambungan sama. Kalau mendampingi anak-anak jangan sampai nantinya ini ya berpesan pada saya sendiri juga. Jangan sampai cuma sekali terus berharap itu selesai gitu ya. Sekali itu selesai. Nah itu belum cukup. Intinya kita harus sampai ini continue ya. Sesuk dipantong nih. Kalau ada apa itu sedikit cerita, kalau kamu melakukan kesalahan suruh maku pagar judok gitu ya. Kemudian kalau melakukan kesalahan lagi judok pagernya itu banyak paku. Hari pertama 100 paku. Aturan kedua, kalau kamu berbuat baik sudah tidak nakal boleh nyabut paku. Hari kedua 3 nyabut paku nyabut balik. Sudah dicabut semuanya berarti sudah baik ya, sudah baik gitu ya. Itu berarti kan dipantau terus. Nah tapi kadang diberi penekanan. Nah misalnya kamu melakukan perbuatan yang tadi yang salah tadi, yang jahat, yang nakal, bener ke maku gitu ya. Kemudian sudah tobat nyopot semuanya. Tapi lihatlah banyak bolong-bolong yang ada di pagar itu. Artinya kalau kita banyak melakukan perbuatan yang tidak baik, meskipun kita sudah baik, kadang masih ada orang-orang yang tersakiti. Nah, untuk itu benar-benar diri jangan sampai maku lagi gitulah intinya. Oke, lanjut. Orang jadi pola ya Pak ya? Apa? Jadi jadi pola lubangnya jadi apa? Wah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tadi. Iya salah tadi. Orang kemarahan. Oke, ini konvergen yang disampaikan Ustaz Isan tadi bahwa untuk mendapatkan apa itu masukan, dia boleh belajar dari banyak orang. Sama anak-anak ini harusnya kalau mendapatkan sentuhan dari banyak dari Ustaz Wada yang tadi, tidak hanya satu aja. Nanti kalau satu aja yang diingat ya cuma guru akhlaknya sama satu aja, nanti menurut saya kurang maksimal. Untuk itu kita banyak memberi ke anak-anak sehingga anak-anak itu merasa punya guru yang banyak begitulah. Guru tentang kerapian, guru tentang bisnis, guru tentang akhlak yang baik, guru tentang Al-Quran, masing-masing punya pedoman sendiri-sendiri ya. Ini sangat bisa mendampingi siswa, ahli coding dan lain sebagainya. Ya ini kalau Pak Jajar ya dari materi ini ada gambarnya datanya. Nah, ini ada ternyata yang apa itu tentang seni, tentang manajer, tentang permainan itu ada banyak orang yang mewarnai gitulah. Nah ini diadopsi supaya kita nanti semakin
terakhir Pak Jantris yaitu mengembangkan pendidikan di lingkungan, intinya adalah disesuaikan dengan, kembali lagi disesuaikan dengan karakter sekolah kita. Apapun atau bentuk yang macam-macam di luar sana, ataupun menterinya siapapun nih, intinya seperti itu, harus kita bisa kita tarik lagi